Bukunya dibuka kembali halaman 22. 22. Kita baca bersama-sama bait pertama. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Yang saya hormati keluarga almarhum Bapak Duri Maundra, pada kesempatan ini tidak terasa sudah 49 hari almarhum Bapak Duri meninggalkan keluarga, menempuh kehidupan yang baru, yaitu di alam selanjutnya. Alam selanjutnya bagi kita manusia biasa seperti kita saat ini adalah sebuah teka-teki. Belum secara pasti kita jelas terlahir di alam seperti apa almarhum itu. Maka antisipasi agar keluarga yang telah meninggal itu terlahir di alam yang tidak bagus, di alam penderitaan, maka doa maupun peringatan-peringatan maupun pelimpahan-pelimpahan jasa itu diberikan. 49 hari bagi seseorang yang telah meninggal adalah hari yang sangat menentukan sekali atau yang sangat penting sekali di dalam tradisi agama Buddha Mahayana. Jadi ada seseorang yang begitu meninggal, langsung seketika itu juga diikuti kelahiran di tempat yang baru. Namun ada juga satu kepercayaan dan pendapat dalam tradisi Mahayana bahwa seseorang yang meninggal tidak langsung. Di dalam Dhammapada disebutkan tidak ada tempat perhentian bagimu di perjalanan. Jadi orang mati ibaratnya itu sedang menempuh satu perjalanan. Selama di dalam perjalanan tidak diketemukan, tidak ada tempat peristirahatan yang sementara. Tempat penghentian perjalanan itu seperti apa? Contohnya halte, warung, terminal. Yang tidak ada seperti itu dalam tradisi Theravada. Langsung seketika terlahir di alam berikutnya. Namun dalam tradisi Mahayana disebutkan bahwa ada masa transisi, masa peralihan. Seseorang begitu meninggal menunggu 49 hari baru menentukan kelahiran di alam berikutnya. Karena ada masa transisi ini kesempatan bagi keluarga. Apabila almarhum kebajikannya belum memadai atau masih kurang, itu bisa dibantu dengan pelimpahan-pelimpahan jasa. Mungkin istilah biar mudah ditangkap, dengan didoakan. Namun bukan berarti didoakan atau pelimpahan jasa seperti acara malam ini satu-satunya cara, tidak demikian, bukan satu-satunya. Ada banyak cara-cara yang lain agar kita bisa membantu perjalanan di saat masa transisi ini, yaitu dengan mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Apa saja yang bisa dilakukan kebaikan itu yang bisa dilimpahkan jasanya kepada yang telah meninggal? Kebaikan melalui pikiran, kebaikan melalui perbuatan badan jasmani kita. Ya. Misalnya saja kebaikan melalui pikiran, melalui meditasi. Kembangkan kelas asihku kepada semua makhluk hidup. Meditasiku ini, kebajikan ini kulimpahkan kepada ayahku yang baru saja meninggal. Terus juga kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan melalui fisik kita, badan jasmani kita, menolong orang, membantu orang. Jasa kebajikannya bisa dilimpahkan kepada leluhur yang telah tiada. Namun apabila selama 4 hari itu keluarga tidak peduli, sementara yang meninggal itu kebajikannya kurang, itu juga akan terlahir di alam rendah karena tidak ada yang membantunya. Kemudian fungsi atau manfaat dari mengadakan persajian ini, apakah ada gunanya bagi almarhum? Tetap ada. Tadi kita sudah bersama-sama membaca tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan ini. Sekalipun dengan memakai kata persembahan, mestinya kan berkurang yang dipersembahkan. Namun kenapa kok tidak
berkurang. Jadi yang diperlukan oleh seseorang yang telah meninggal adalah rasa simpatik yang hidup kepada orang yang meninggal. Semakin sering, semakin banyak disimpatiki, dipedulikan dengan sarana maupun dengan tidak dengan sarana, itu akan mengkondisikan arwah itu memiliki rasa bahagia. Rasa bahagia itulah yang dibutuhkan untuk mendorongnya untuk terlahir di alam bahagia. Tapi bisa juga setelah meninggal keluarga justru tidak harmonis, tidak rukun, tidak peduli. Itu juga bisa mengkondisikan arwah itu mungkin kondisi penderitaan. Kondisi penderitaan mendorongnya terlahir di alam penderitaan juga. Dan juga kita bersama-sama membaca kitab suci. Ya, Arita ini kitab suci, sabda-sabda Buddha. Pasti ini sebuah kebaikan yang sangat luar biasa. Yang kita baca tadi adalah sabda-sabda Buddha atau kebijaksanaan-kebijaksanaan Sang Buddha yang sudah dipelajari oleh sekian ratus orang, sekian juta orang, ya, dari zaman Sang Buddha hingga sampai saat ini. Untuk pertama kali dulu Sang Buddha sebelum ada kertas itu pakai oral, tradisi oral dari mulut ke mulut. Kemudian ditulis sekarang pakai buku. Dan sekarang di zaman canggih ini sabda-sabda Buddha bisa dikirim lewat WA. Namun sayang kadang-kadang kita tidak peduli dikirimi sabda-sabda Buddha, ajaran Sang Buddha bukan dibaca, malah langsung dihapus karena saking banyaknya yang kirim. Niatnya baik, ya. Yang kirim sudah dapatkan pahala, yang dikirimi belum dapatkan manfaat. Malah kadang-kadang dikirimkan terlalu banyak, kita merasa jengkel juga, bosan, jenuh juga. Merenungkan tentang kematian atau mengingat tentang kematian ternyata banyak sekali manfaatnya. Salah satunya sebuah cara untuk mendapatkan kesucian. Semua orang kan yang ada di sini kan pengen suci hidupnya. Salah satunya menyadari tentang kematian ini. Diceritakan ada seorang ibu di zaman Sang Buddha namanya Patacara. Kehilangan seluruh anggota keluarganya satu persatu dalam waktu yang bersamaan. Pertama, suaminya digigit ular, ya, dia sedih tidak punya suami lagi. Yang kedua anaknya mati, ya, kena hanyut di sungai. Yang satu dimakan burung elang. Kemudian dia seorang diri pulang ke kampung, di perjalanan dapat kabar kedua orang tuanya, saudara-saudaranya juga mati juga. Dia seorang diri. Dia stres berat karena kehilangan orang-orang yang amat dicintai. Kemudian ketemu ajaran Sang Buddha, disadarkan bahwa kamu kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan saudara bukan kehidupan ini saja. Sebelum kamu hidup saat ini, kamu pernah mengalami kelahiran-kelahiran yang dulu, yang lalu. Itu juga setiap saat, setiap kamu menjadi keluarga atau menjadi apa saja juga pernah mengalami penderitaan karena berpisah dengan orang yang kamu cintai. Apakah kamu akan menderita terus? Menyadarkan seperti itu. Sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus dan kontinu dan sering ternyata tidak menimbulkan duka lagi, tidak menimbulkan penderitaan lagi. Jadi halnya sama seperti Bapak Glory, kelihatannya yang kita lihat saat ini beliau meninggal. Namun sebetulnya kita juga sudah mengalami kehilangan orang-orang dalam banyak kelahiran dan kehidupan. Karena siapapun yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Maka untuk menyadarkan kita, ya, bahwa sesuatu yang tidak akan mengalami kematian, maka segera bisa menerima hukum kesunyatan. Kita tercerahkan cepat atau lambat, ditangisi atau tidak, pasti orang-orang dekat kita itu juga satu persatu akan meninggalkan kita semua. Jadi meyakini bahwa hidup itu tidak kekal, ya, menerima bahwa hidup tidak kekal bisa menuntun seseorang untuk mencapai kesucian. Kemudian yang baik kedua, ya, segala sesuatu yang terbentuk adalah bukan penderitaan. Tidak ada sesuatu yang pasti. Misalnya saja yang terbentuk rambut kita. Ketika rambut kita sekarang hitam berubah jadi putih, ya, menderita kita tidak terima. Akibatnya ada yang bersemir. Ada lagi yang pakai topi sehari-hari karena, ya, takut ketahuan, ya, dilihat rambutnya sudah putih.
tidak terima terhadap hukum perubahan. Bagaimana agar kita bahagia dengan perubahan itu, ya diterima saja. Sudah. Kemudian yang ketiga, segala sesuatu yang terbentuk adalah bukan aku. Kita tidak bisa menguasai diriku. Saya jangan sakit, saya jangan sedih. Itu tidak bisa. Semua mengalami proses alami. Orang-orang yang bisa menerima hukum alami itulah yang bisa merasa bahagia dan bisa mencapai kesucian. Selama kita lawan, ya, pasti kita akan menjadi menderita karena perubahan-perubahan, karena kita menganggap bahwa ada sesuatu yang bisa kita kendalikan. Semoga dengan pelaksanaannya acara pada malam hari ini yang didukung oleh guru-guru dan oleh para romo pandita, apa yang diharapkan keluarga mendoakan 49 hari untuk membantu perjalanan arwah Bapak Budi Pawitra benar-benar telah di surga bahagia menjadi kenyataan, dan keluarga sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang melalui terang dan lapang, dan keluarga segera bisa merelakannya. Satu. Marilah kita lanjutkan dengan